Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Randy Saputra. Di sini saya akan membuat video hands-on lab session 8 materi mata kuliah network programming, yaitu tentang pada lab session 8 tentang file processing judulnya. Di sini saya akan membuat video hands-on yang berisi video penjelasan. Yang pertama adalah menjelaskan terkait konsep generator, iterator, dan lambda function, beserta contoh program dari masing-masing konsep secara hands-on. Selanjutnya pada file processing juga sama. Yang ketiga ada deskripsi tugas, dan terakhir menjelaskan implementasi dan hasil program dari mini project. Langsung saja, sini saya sudah membuat file inisiasi PY. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu generator dan iterator. Ini saya rangkum. Generator adalah fungsi khusus Python yang digunakan untuk menghasilkan urutan nilai satu persatu saat dibutuhkan. Dia tidak menggunakan liter, tapi menggunakan kata kunci generator itu kayak mesin penghasil data, tapi dia nggak langsung ngeluarin semua data sekaligus, tapi kayak satu-satu gitu, hanya saat diminta. Iterator adalah objek di Python yang dapat digunakan untuk mengakses elemen satu persatu. Atau cara mengaksesnya kita dapat memasukkan perintah iter dan next untuk selanjutnya ke elemen berikutnya. Oke, untuk video hands-on kali ini saya akan membuat kode yang singkat saja. Mungkin ini saya akan membuat metode terlebih dahulu, yaitu def angka generator. Sini karena mungkin itunya saya mau menggunakan extension, jadi otomatis terisi. For i in range, i ini adalah itemnya. Nah, sini saya akan membuat urutan ya. yield i. Oke. Selanjutnya kita print perintah print di sini juga boleh nih, list angka generator. Nah, n ini adalah batas dari angka yang akan kita generator ya. Jika kita ngisi sini 10, maka nilai dari n adalah 10. Ini adalah batasnya ya teman-teman. Nah, di sini mungkin terlalu banyak, 5. Kita coba running ya, keluar ya, 1 2 3 4 5. Nah, di sini mungkin saya akan buat dia menjadi ke bawah dengan perintah print ini biar lebih itu. Generator for print i s, maka dia akan ke bawah. Nah, sini kalau saya sampai 10, saya coba sampai 5 saja. Sorry, 5. Stop. Angka generator. Stay.
untuk iterator. Jadi metodenya, dan ini n ini adalah batas maksimum dari looping yang akan dikeluarkan. Jadi selanjutnya kita akan membuat iterator ya teman-teman. Iterator di sini saya akan membuat list mungkin angka. Topik kita hari ini mungkin angka saja, angka kelepatan 10, 20, 30, 30, 40. Oke, selanjutnya iter angka. Print, masukkan perintah di sini. Print. Nah, di sini karena tadi ya next, ada fitur next untuk mengembalikan elemen berikutnya. Jika kita hanya seperti ini, dia tidak akan error, tapi tidak akan ada output yang keluar teman-teman. Nah, sebentar, mungkin ini saya komen dulu untuk kode generatornya. Nah, dia tidak akan error karena kita belum memanggil fungsi dari next. Agar keluar output dari list angka, karena kita menggunakan iterator. Nah, makanya dari itu generator dan iterator ini berfungsi untuk file besar dan memudahkan itu kita ya, kerjaan kita, dan menghemat ruang juga. Apa sih tadi itu? Nah, ini ada kegunaannya menangani data besar dan data terbatas. Kita dapat mengefisiensi memori juga teman-teman. Jadi banyak kelebihan menggunakan generator dan iterator. Selanjutnya untuk mengeluarkannya, kita sini ya biasa masukkan perintah print. F, tak bisa bebas nih. Nah, ini saya akan masukkan, ini adalah iterasi pertama. Kita masukkan fungsinya next, tutup kurung, ini kita masukkan yang ini iter. Nah, maka output keluarannya akan menampilkan list yang pertama, yaitu 10. Sorry teman-teman. Membuat sini, dan membuat saya menjadi list ya, ini salah pemanggilannya IT. Nah, oke, clear dulu. Nah, ini adalah iterasi pertama 10. Nah, gimana cara ngeluarin semuanya? Ya, kita bisa next saja. Oke, ini karena saya menggunakan extension ya. Nah, apa ya nama extensionnya? Emmet kalau nggak salah. Nah, ini kan error. Jadi kalau ini kan udah 4 data yang ada di list ini, ada 4 item. Jadi kalau kita iterasinya sampai lebih dari item yang di situ, maka dia akan error. Dia akan melakukan output stop iteration. Nah, sini coba kita running lagi. Nah, ini adalah iterasi
10, 20, 30, 40. Oke, cukup mungkin ini generator. Control backslash hands on lambda. Nah, saya akan menjelaskan lambda function. Sebenarnya simple aja sih tentang lambda function ini. Lambda adalah fungsi anonim dalam Python yang ditulis dalam satu baris. Biasanya digunakan untuk operasi singkat dan sederhana, ya kayak ngitung ganjil genap, itu bisa memakai lambda. Dia mempersingkat itu ya teman-teman, apa kode yang kita tulis. Nah, misalnya ya, sini saya menggunakan metode yang biasa, menggunakan fungsi dengan def ya, untuk mencari angka ganjil genap. Nah, di sini angka sama dengan, misal saya membuat list terlebih dahulu, list angka yang berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry guys. Sini, lalu saya akan membuat metodenya def angka ganjil, return. Sini return x ini adalah itemnya ya teman-teman, yang bakal kita itu nanti. Nah, sini adalah modulusnya, modulus untuk menghitung angka ganjil. Selanjutnya kita akan buat metode yang sama, def angka ganjil, angka genap. Nah, sama return juga, tapi dengan menggunakan modulus yang berbeda. Nah, ini untuk menghitung genap. Sini kita akan melakukan print x, ini adalah itemnya ya teman-teman, item dari angka ini. For x angka, jika angka, apa ya arti modulus ini? Akan saya print ya, print angka ganjil. Ini print angka genap. Nah, maka keluar outputnya teman-teman. Nah, print angka ganjil, outputnya nah 1, 3, 5, 7, 9, angka genap 2, 4, 6, 8, 10. Nah, cukup terlalu panjang ya untuk menggunakan lambda. Ini coba saya kasih komen dulu. Kita tidak perlu mengetikkan kode sepanjang itu ya teman-teman. Menggunakan lambda kita langsung seperti ini saja, data ganjil, di sini kita langsung masukkan fungsinya, lambda angka ini x ini bebas sih teman-teman, bisa kita ganti jadi i misalnya.
Ini adalah modulus untuk pembagian. Selanjutnya kita akan print tambah di depannya biar ada pembeda ya. Hasil ganjil lambda ya. Bilang nggak hands on kah? Ini for in angka if i ini adalah modulus untuk melihat angka genap. Untuk membuat ini jadi singkat saja itu gimana kan, kita tidak perlu membuat seperti yang di atas ini. Lambda ini sangat berguna sekali. Coba kita print. Nah, keluar sama kan outputnya teman-teman, tapi dengan tulisan kode yang berbeda. Dan ya mungkin ada satu lagi sih untuk memfilter hasil sama dengan ini. Kita filter misalnya kalau kita mau ngeluarin output yang angkanya di bawah 5 gitu, list filter list ini X. Jika X nya lebih kecil dari 5 maka angka akan keluar. Nah, kita print hasil. Sorry. Hasil list kita akan memfilter fungsi lambda X, ini angka ya, item dari list kita X. Jika kurang dari 5 maka akan di print. Nah, sini 1, 2, 3 dan 4. Oke. Mungkin itu saja untuk hands on lambda kita. Selanjutnya ada file processing. Ini saya menggunakan nama menulis ke file. Nah, ini untuk menulis ke file. With open contoh. Ini karena saya sudah membuat filenya, contoh.txt. Oh ya, file processing. Nah, file processing adalah proses membaca, menulis dan memodifikasi file dalam sistem komputer. Jika membaca kita menggunakan fitur write. Membaca yaitu menggunakan fungsi R yaitu read, menulis write, dan memodifikasi atau menambahkan itu append. Ini contoh txt, kita menggunakan fungsi write terlebih dahulu. As file
dot write write misalnya ini, jangan ini halo dunia, misalnya nama saya saja ini Saputra. Yang keduanya, saya suka coding, kamu mantep extension ini, misalkan isi npm saja mungkin ya. Sini ini akan write. Jika kita menulis maka yang diisi dari file yang lama akan terhapus teman-teman ya. Dia tidak akan error tapi kita bisa membuka filenya. Nah, dari Saputra 2478292. Gimana sih bang caranya ngeluarin outputnya biar ada di sini di terminal? Kita bisa menggunakan fungsi read. Ini kita with sama yang kayak di atas, s r sini print file read. Keluar ya di Saputra. Coba kita yang append as a file write. Nah, di sini akan menambahkan ya. Saya suka coding. Nah, akan tambah. Nah, teman-teman, itu aja 3 fungsinya dari file processing untuk menyimpan data. Oh ya, bisa juga menggunakan file CSV, yaitu berekstensi bisa menggunakan spreadsheet, yaitu akrab kita kena Excel mungkin, dan JSON JavaScript Object Notation. Oke, selanjutnya pada implementasi tugas. Nah, deskripsi tugas: mengunduh riwayat data simulasi sensor ke sebuah file. Mengunduh riwayat data simulasi sensor ke sebuah file. Sini pada file mini project sensor simulator. Sebentar, kita akan close ini dulu terminal. Mengunduh riwayat data simulasi ke sensor ke sebuah file. Jadi kita pertama pada sensor simulator kita membuat metode baru, yaitu simpan data sensor. Sini kita menggunakan ya itu tadi fungsi riwayat, menggunakan file processing dengan fungsi file write yang menyimpan sensor lokasi, nama sensor, jenis sensor, data sensor, dan waktu atau timestampnya. Selanjutnya menambahkan menu, yaitu di sini simpan data ke sensor file, dan menambahkan pilihan untuk user. Pada while true ini pada pilihan 6, yaitu sensor untuk menyimpan data sensor. Jika user memilih ini maka akan menyimpan data sensor dengan fungsi yang berada di sensor simulator. Selanjutnya itu membaca data simulasi sensor dari sebuah file dalam format yang mudah dibaca. Sini saya menggunakan file txt. Adapun metode yang lagi saya tambahkan yaitu mode data sensor. Itu saya simpan dalam file yang bernama riwayat sensor.txt.
Dan di sini kita menggunakan fitur dari file processing yaitu read. Sini ada fungsinya yang akan mengeluarkan lokasi, nama, jenis, data, dan waktunya. Selanjutnya dalam mini project ini ada yang terakhir, mencari lokasi dan menampilkan sensor PM25, kadar CO, dan tingkat kebisingan menggunakan implementasi dari lambda function. Oke, nah di sini dia langsung di sini. Nah, karena lambda ini singkat ya. Nah, di sini dia menggunakan, saya masuk. Nah, tadi juga pada metode membaca data sensor, saya menambahkan pilihan lagi, yaitu baca data sensor dari file, dan saya masukkan pada pilihan ketujuh riwayat sensor, dan membaca metode pada sensor simulator.py, yaitu muat data sensor metode. Ini menggunakan if else dan membaca lokasinya. Pada yang terakhir yaitu lambda function untuk mencari lokasi dan data sensor. Saya buat pilihan ke-8 yaitu keyword input dari pengguna untuk memasukkan kelurahan atau kecamatan, dan akan mencari dengan fungsi filter yang tadi. Jika ada kelurahan maka akan keluar hasilnya, akan mengeluarkan hasil pencarian lokasi dan mengeluarkan data lokasi, nama lokasinya, dan sensornya, data sensornya. Oke, selanjutnya di sini ikuti standar penulisan sudah, laprak sudah, dan menjelaskan implementasi dan hasil program. Oke, untuk hasil running programnya bisa kita langsung saja running. Sorry teman, harusnya running di sini. Ini kita punya opsi 1, masukkan nama kota kelahiran saya. Nah, lokasi berhasil tambahkan. 2 untuk melihat lokasi. 3 untuk cari lokasi tertentu, kita masukkan nama lokasinya. 4 riwayat sensor, masukkan nama lokasi, masukkan jumlah pada sensor, kita 4. Nah, sini ada riwayat sensor, 3 riwayat menggala, riwayat PM25, CO untuk menggala, noise untuk lokasi menggala. Selanjutnya 5. Nah, ini ada ringkasan datanya, minimum, maksimum, dan rata-ratanya, average. Selanjutnya simpan data sensor. Nah, sini yang implementasi dari fitur baru kita 6. Nah, data berhasil simpan ke riwayat sensor. Untuk membacanya kita tinggal masukkan opsi ke-7 pada sensor real file. Nah, ini dia lokasi menggala, akan keluar ya 4 kode tadi, 4 yang ada di sini tadi. Nah, akan masuk ke file riwayat txt. Ini PM25 nya 4, CO nya 4, dan kebisingannya pun juga 4. Oke, selanjutnya cari lokasi lambda.
masukkan kata kunci Menggala my cities. Nah, keluar ya, hampir sama ya yang saya implementasikan di Lambda ini. Dia tetap menggunakan kode yang sama, tidak, outputnya akan tetap sama tapi menggunakan kode yang berbeda teman-teman, karena Lambda ini dapat memudahkan kita. Nah, sini outputnya sama seperti pilihan nomor 2. Nah, lanjutnya 9 kita keluar. Oke, terima kasih, program selesai. Oke, mungkin sampai situ saja materi lab session 8 file processing yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.